Oke, nah sore kali ini kita akan sedikit ekstrim mungkin ekstrim ya. Ini kok Ekstrim ya. Saya itu kan sukanya eksperimen. Oke. Nah kemarin ini kan itu ikan impor disakim sama ikan lokal. Kemudian ada apa yang kemarin kita coba kolam kecil, kapasitasnya overpopulasi sampai 3-4 kali yang kolam angka 8 kan gitu kan. Nah jadi intinya kadang saya suka tantangan. Nah kali ini mungkin tantangan yang mungkin saran saya jangan langsung diikutin dulu. Ya karena saya jujur kan kolam angka 8 ini kan yang 35 ton ini kan masih senggang. Senggang banget kan gitu dan, loh. Luas juga. Luas juga dan koinya kan juga sebetulnya jenisnya udah macam-macam. Nah saya kadang mau masukin ikan lagi bingung apa. Tapi kali ini kayak akan masukin ikan hiu. Ya, nah dicoba kayak apa gitu kan. Nah penasaran nggak ikan hiu ini aman nggak untuk dicampur koi? Ikan hiu ini bahaya nggak untuk kolam koi yang sebelumnya? Ikan hiu ini apakah ganas bisa makan koi kita yang lain atau apa? Kalau penasaran ikuti terus video kami setelah ini. Nah itu tadi sebetulnya mungkin tadi yang nonton cuplikan di depan mungkin sudah bertanya-tanya ini Pak Ade ini sudah stres atau apa gitu kan ya, masa ikan koi dicampur dengan hiu. Jadi cuma bercanda ya jadi gini, hiu ini saya jelaskan, hiu ini sebetulnya singkatan dari jenis varieti koi namanya hiutsuri. Nah hiutsuri itu kan kadang kalau kita nyebutin kepanjangan, nah kita sering sebutnya hiu gitu kan, bukan hiu predator gitu loh. Nah ini ikan hiu suri ini masuk tahun kedua Norma. Ini lokal, udah pernah prestasi 1 kali kayaknya, juara 2 atau juara 1 saya lupa. Nah sekarang kemarin kita update dari kolam satunya ini, ukurannya sekarang ini 54 cm. Dan lokal 54 cm, ya tahun kedua. Dan ini ikan female. Nah ini salah satu yang nanti akan sedikit di kolam yang jumbo, karena kan rata-rata di sana ikan male. Tapi kan saya akan bahas, makanya kan kadang saya akan bahas ikan male, ikan female gini. Nah kita akan lihat ini ikan female lokal 55 BU, perut masih aman, anatomi masih bagus ya. Yang pertama kita akan review dulu ya, bagaimana memilih hiu atau hiutsuri yang bagus. Yang pertama teman-teman, jelas kita cari hiunya atau orange-nya atau merahnya ini yang bersih. Jangan yang jangan yang bintik-bintik hitamnya kotornya terlalu banyak. Jangan yang pasirnya ini sampai mana-mana, sampai bocornya kemana. Ya ada dikit-dikit gini masih toleransi lah. Ya nanti foto video detailnya akan kita tampilkan. Tapi overall sebetulnya kalau normal lihat ini bersih sekali hiunya. Gitu. Hiu ini adalah tingkat kebersihan di warna orange tuanya ini. Dan ini kalau untuk ukuran hiutsuri dia merahnya atau orange-nya ini termasuk strong sekali. Tuh lihat nih di shoot nih tuh. Itemnya juga rata-rata udah finish, sudah solid. Makanya kemarin sempat dapat prestasi. Nah jujur kenapa ikan ini nggak sering saya show-in? Yang pertama saya kan udah jelaskan bahwa sebetulnya saya sendiri nggak terlalu suka show. Bahkan kalau memang ikan ini saya suka, kalah di show pun buat saya nggak masalah. Yang penting saya suka ikannya. Tapi ada yang kedua, kalau ikan segede ini saya show-in, belum ada ownernya, itu modal kita kan nambah terus. Nah kita kan bayar biaya show-nya lumayan ikan 55 BU gitu loh. Dan terus terang kan kita ngomong apa adanya, lebih mahal dong. Kalau ikan lebih besar pasti biayanya show juga lebih mahal dong pasti. Fatnya kan juga pasti tambah ekstra. Iya, gitu. Nah ini 55 BU tahun kedua female. Tapi teman-teman bisa lihat ya, ini anatominya juga masih oke. Oke, setelah tadi hiunya pilih juga warna hitam atau suminya ini yang letaknya yang enak atau patternnya. Pola hitamnya ini yang letaknya yang ya komposisinya ini proporsionalnya enak gitu lah. Jadi kanan kiri. Betul. Gitu, kanan kiri bisa imbang. Kemudian sirip usahakan yang hitam full. Tapi kalau misalkan nggak hitam full juga nggak apa-apa sih. Itu bukan
bukan mayor, minor. Dalam artian minor itu bukan menjadi faktor pengurang yang fatal kalau di shio. Tapi paling shio itu kalau saya perhatikan hiu itu pertama hiunya harus bersih, kedua sumi itemnya ini juga harus letak patternnya enak. Nah, warna skin quality-nya terus terang juga harus bagus seperti ikan ini. Itu skin itu misalkan gini Norma, ikan sama-sama orange tua atau merah nih, sama-sama itemnya solid. Yang satu ini bisa kinclong, kamu bisa lihat gak ini, nanti di shoot agak deket biar teman-teman bisa lihat. Yang satu busem, nah itu skinnya berarti bagusan yang ini gitu. Dan ini untuk ukuran ikan lokal sudah 55 BU tapi kualitas bisa terjaga dan sebagus ini, itu nggak mudah juga. Susah ini Ya, jadi makanya kan saya terus terang hiu lokal ini mungkin satu-satunya yang terbaik yang seukuran ini ya. Ada hiu-hiu lain yang lokal yang sudah dapat prestasi tapi kan masih 15 cm, 20 cm, 30 cm, masih butuh waktu lagi dan belum tentu bisa stabil sebesar ini juga. Ya, bisa sampai bertahan segini loh. Nah, ini yang saya bilang kan kembali lagi itu kita lihat bahan ikannya. Meskipun ini ikan lokal tapi overall untuk ukuran 55 BU dia masih kualitasnya terjaga. Kalau cuman besar doang tapi kualitasnya jelek nggak mungkin saya masukin sana. Udah saya lelang rugi-rugi atau saya jual rugi seperti itu. Makanya ini mukanya juga baby face ini lucu bener, pinter kamu udah berapa kali review. Ini ikan jinak loh. Ini ikan jinak banget nih. Iya di kolam ini, kalau di kolam yang satunya yang di Pogo ini dia mau hand feeding, makanya ini saya pegang-pegang kan dia nggak terlalu berontak. Tuh, gitu ya. tuh ngokop terus kalau di hand feeding ini. Makanya kan saya rekomend sekali kalau yang belum punya hiu suri yang gede dan untuk ikan ini saya bilang sih sebetulnya kalau saya bilang murah ya budgetnya ya. Ibaratnya kalau kita bandingin hiu import yang kualitas begini segede ini pasti puluhan juta. Iya kan, ini lokal tapi ya teman-teman kualitas bisa menilai sendiri. Ya kayaknya ikannya kasihan sudah mulai resah. Nah sekarang kita masukin ke kolam yang 35 ton. Tenang, bukan hiu beneran gitu ya. Hiu-hiuan gitu ya. Oke, dibantu Mas Oyin sama Dayat ini ya. Nah, ini hiu suri pertama nih di kolam ini Norma. Hiu pertama, hiu suri pertama. Oh iya, kan belum ada. Gini. Belum ada kan gitu loh. Nah, makanya kan karena ukurannya sudah di atas 45 BU, kualitasnya juga bagus, secara kriteria show quality dan kualitinya bagus, ya layak lah untuk di sini. Nah, semoga di sini ini kan kolam ini Norma shoot atasnya nih. Kolam ini kan mataharinya cukup bagus untuk pagi hari dan bagusnya lagi makanya sengaja pohon itu nggak saya tebang. Kalau sudah kelewat jam 10, sinarnya nggak terlalu parah ke sini, kehalang itu. Jadi bayangan pohonnya sebagian ke kolam ini, jadi adem juga. Gitu. Makanya ini untuk naikin warna-warna orange, merah, dan lain-lain. Ini Norma shoot juga ikan-ikan yang lain di sini rata-rata beninya super red semua tuh. Tuh soalnya Pak Putu tuh, lihat tuh, yang bawah tuh lokal juga tuh. Gila kan, itu nanti buat show Semarang tuh. Nah ini di belakangnya hiu tuh, soalnya Pak Putu Denpasar. Tuh, ya kan, ini benigoinya Pak Calvin. Ini benigoinya Pak Elvis Surabaya, Tancoko akunya Pak Kelvin. Ya ini sebetulnya sih kalau ini nanti sebulan lagi aja di kolam ini bisa keluar ikan sekitar 15 ekor. Wow. Ya ini sebetulnya 70% ini udah punya customer semua sebetulnya. Cuman ada yang masih lanjut keeping, ada yang masih kepengen nanti nunggu show Semarang, ada yang memang nanti Pak biar agak gede dulu baru dikirim ke kolam saya, ya kita ikutin karena kan opsi deal. Ya kalau opsi lelang ya mohon maaf harus dikirim sesuai rule kita gitu ya. Dan ingat teman-teman, setelah masuk ini pun meskipun ini perhatiin, biasanya kan ikan masuk ini saya perhatiin dulu tuh. Dia memang masih agak kagok, berenang-berenangnya masih agak kaget-kaget gitu kan. Nah, stres dia karena kan memang dia merasa loh ini kok saya pindah tempat, habitat baru gitu kan. Temennya juga beda-beda. Temennya juga beda gitu. Tapi overall sih oke semua sih, pergerakannya juga nggak ada yang mengkhawatirkan. Yang saya paling mengkhawatirkan nih ikan baru dia berada di atas ngambang begini terus nih Norma. Ngambang di atas, diem gitu, itu saya takut. Tapi kalau dia langsung mau berenang, meskipun berenangnya kaget-kaget, kadang loncat ke atas cari oksigen atau apa, itu masih wajar. Masih wajar, itu adaptasi. Yang penting 1 hari 2 hari ke depan jangan dikasih makan dulu. Gitu. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi supaya teman-teman ini yang punya ikan koi baru masukin ke kolam utama pun proses baik secara karantina maupun tahapan masukin sampai nanti mulai makan lagi ini teman-teman bisa terbiasa dan ngerti. Sebetulnya gini loh Norma, koi ini kalau kita sudah terbiasa dan mau disiplin itu jadi enak. Jadi gampang gitu loh. Dulu waktu saya belum ngerti begini-begini kayaknya ribet. Ih kok ribet banget ya, harus gini, harus gitu ya. Tapi kalau setelah saya ngerti, malah kalau itu nggak kayak lakuin kayak ada sesuatu yang ganjel yang hilang gitu loh. Iya kayak misalkan nih karantinanya saya buru-buru, saya mau masukin, nggak masukin, aduh kok rasanya kayak feeling saya kok kayak belum mantep ya masukin ya. Udahlah biar lanjut dulu. Nah itu karena kita udah terbiasa. Udah feel gitu. Ya itu. Tapi overall intinya pesan saya satu, kalau teman-teman ini mau belajar
dan mau membiasakan, itu gampang kok sebetulnya. Gitu. Wah, ini airnya juga udah bening. Wah, ini umur baru 1,5 bulan loh, kolam ini belum nyampe 2 bulan loh. Ya kan, biasanya kolam koi itu mecer-mecernya itu 3 bulan sampai 6 bulan ke atas. Sampai 6 bulan. Yes, itu nanti kalau udah di atas 6 bulan, kinclong lagi. Ingat nggak dulu kolam angka 8 waktu awal-awal? Keruh kan? Ya kan, padahal populasinya belum 80 loh waktu itu. Ini sekarang 80 ekor lebih, makin bening malah. Nah, karena udah mecer kan, udah jadi. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan panik, tadi bukan hiu beneran. Ya, bukan hiu predator yang kita masukin, itu jenis hiu utsuri. Ya, farm lokal 55 BU female. Usia kurang lebih 2 tahunan lebih sedikit lah, belum nyampe 3 tahun. Ya, nah semoga tadi video tadi bisa menghibur teman-teman semua, bisa memberikan manfaat yang positif dan edukasi. Sekali lagi kalau ada salah kata dan salah ucap saya mohon maaf. Dan pastikan dukung terus channel kami, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan pastikan channel kami terus berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Bye.